Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 111222188. Di sini saya akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi mikro, keseimbangan pasar. Berikut profil saya. Terdapat daftar isi. Yang pertama, pengertian keseimbangan pasar. Yang kedua, perubahan permintaan dan penawaran titik keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, dampak pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi bertemunya antara permintaan dengan penawaran, sehingga harga yang diminta, PD, sama dengan harga yang ditawarkan, PS, atau jumlah yang diminta, QD, sama dengan jumlah yang ditawarkan, QS. Adapun keseimbangannya yaitu suatu titik kondisi di mana variabel yang ada di dalam model cenderung tidak berubah. Oleh karena itu, keseimbangan menunjukkan suatu titik kondisi yang statis. Apabila ada variabel yang berubah atau tidak lagi cenderung tetap, maka keseimbangan tidak akan terjadi. Kondisi di mana keseimbangan tidak dipenuhi, di situ terjadi apa yang disebut dengan ketidakseimbangan atau disequilibrium. Perubahan permintaan dan penawaran titik keseimbangan pasar. Adanya kesepakatan antara harga yang diminta oleh pembeli dan harga yang ditawarkan penjual untuk suatu barang yang sedang ditransaksikan. Titik temu kedua harga ini kemudian disepakati sebagai harga keseimbangan pasar. Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi, bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Dampak pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang langsung diterima oleh masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis pajak adalah pajak penghasilan seperti PPH, pajak bumi dan pembangunan seperti PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, sedangkan subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen meningkat, lebih rendah daripada ongkos produksi sebelumnya, adanya atau tanpa tiadanya subsidi. Berikut cara penyelesaiannya. Pajak. Pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang diperhitungkan sebesar persentase yang tetap dari hasil penerimaannya. Pajak persentase dituliskan sebesar T persentase, maka harga penawarannya akan bertambah sebesar T persentase dari harga penawaran sebelumnya. Jika harga penawaran sebelumnya pajak adalah P sama dengan F, Q, dan ada pajak sebesar T persentase, maka harga penawaran setelah pajak P aksen sama dengan 100 plus T persentase. Untuk menentukan pajak per unit setelah kena pajak sebesar T persentase adalah T per unit sama dengan T persentase dikali P sama dengan T persentase dibagi 1 min T persentase dikali XP. Fungsi penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan F dikali Q. Fungsi penawaran setelah pajak adalah P, F dikali Q ditambah T. Subsidi. Suatu barang atau S, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah dengan penawaran yang lebih kecil atau lebih rendah dari sumbu harga, sedangkan grafik fungsi permintaan tidak terpengaruh dengan adanya subsidi. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan F dikali Q. Fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P
P sama dengan F dikali Q dikurang S. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah S sama dengan S dikali Q. S itu adalah jumlah subsidi, sedangkan Q jumlah produk setelah subsidi, dan S subsidi per unit produk. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.